Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji Prasetyo ya yang sudah menyampaikan paparan materinya. Saya kira paparan materinya luar biasa ya karena terkait dengan praktik teknis implementatif juga gitu ya. Nanti jangan salah sebut aja ya Pak Haji ya. Ini adalah musyawarah sama musyarakah. Ya mirip gitu ya. Kalau musyawarah itu apa Pak? Kerjasama apa Pak? Enggak ada ya Pak ya? Syarif terhormat. Ya. Oh gitu ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu silakan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa masuk di menuliskan di room chat atau mungkin bisa ini ya, bisa melalui raise hand ya, fasilitas raise hand atau mungkin bisa wapri ke saya juga enggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu. Menarik sekali loh yang sudah dipertanyakan. Nah ini ada satu masuk di room chat Pak Haji, ada pertanyaan apakah dari Pak Jamian Purba ya, apakah dana dari sumber non halal bisa digunakan untuk investasi halal jangka panjang? Mungkin bisa langsung dijawab Pak Haji, boleh? Oh, baik. Baik, Bu Siti Musyawarah. Tadi pertanyaan dari siapa? Pak Haji, Pak Jamian Purba. Okay. Jamian Purba. Apakah dana dari sumber non halal bisa digunakan untuk investasi halal jangka panjang? Ini atau sebenarnya mungkin, kalau ya, atau mungkin Pak Jamian bisa bertanya langsung ya. Jika berkenan, Pak Jamian, mungkin barangkali lebih fleksibel untuk ini ya, melalui voice. Oh, tidak aktif aja ini ya. Oke, langsung aja, monggo Pak Haji. Oh, barangkali nanti Prof. Nizar bisa bantu ya, karena mungkin saya salah. Sebenarnya yang berhak itu, iya, saya sungkan sama beliau, Pak. Saya sungkan sama beliau. Nanti diluruskan. Iya. Yang meluruskan Prof. Nizar aja. Itu. Jadi kalau dana non halal itu secara praktis ya, itu digunakan untuk biasanya untuk kebutuhan umat yang bersifat daruriyat. Bersifat daruriyat, artinya misalnya ini jalan, untuk pembangunan jalan, begitu ya. Biasanya begitu, Pak. Untuk pembangunan jembatan, nah itu yang bersifat daruriyat, yang memang benar-benar itu membutuhkan dana. Kalau tidak itu nanti ya tidak lancar, misalnya dilewati atau mungkin jembatan tak dilewat, itu biasanya digunakan seperti itu. Tapi pertanyaannya bagaimana menggunakan investasi yang halal? Saya punya beberapa tulisan jurnal bagaimana tentang makosid syariah itu memiliki punyanya Hasyim Kamali untuk mengelola dana yang haram itu menjadi halal. Ternyata pada unsurnya uang itu tidak memiliki jenis halal atau haram. Uang itu adalah caranya yang halal atau haram. Tapi uangnya sendiri, hukum aslinya adalah mubah. Hukum aslinya uang itu adalah mubah. Maka di situ ditulis bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Yang tidak halal menjadi halal, itu menjadi sangat luar biasa. Menurut makosid, karena di muamalah ini memang kita perlu untuk pembaruan kayak gitu, supaya lebih mudah untuk melakukan pembangunan secara iktisodiyah, secara ekonomi. Kalau tidak begitu, kalau terlalu saklek misalnya, haram tidak boleh, padahal hukum aslinya bukan haram dia ya. Nah, itulah tugas dari BMT.
itulah tugas dari yang paham tentang syariah adalah mengelola yang non halal untuk menjadi halal dan berkah, begitu. Itu yang disebut oleh makosid, begitu. Selebihnya kalau ada perdebatan ya saya mohon maaf. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Haji. Mungkin Prof. Nizar bisa menambahkan, Prof. Nizar, yang sudah disampaikan oleh Pak Haji. Oke. Baik, berkaitan dengan dana non halal, itu memang bagi entitas syariah itu ada dua ya sebenarnya. Pertama memang non halal karena yang diperoleh langsung dari operasional entitas syariah. Contoh menyimpan atau menabung dananya di bank konvensional. Maka otomatis tiap bulan akan mendapatkan bunga. Nah, entitas syariah itu mengikuti fatwa MUI bahwa bunga di bank konvensional termasuk riba, yaitu haram. Jadi kalau bunga ada fatwa lain yang mubah atau makro, itu boleh-boleh saja. Tapi sebagai entitas syariah itu mengikuti fatwa MUI bahwa bunga itu haram. Nah, maka itu disebut dana non halal yang diperoleh langsung dari karena operasional entitas syariah. Ya, operasionalnya bukan transaksi, tapi karena suatu kebutuhan harus membuka atau menyeret rekening di bank konvensional. Ya, ya seperti kita ada yang gaji ditransfer ke bank konvensional. Ya, itu kan satu kebutuhan. Kalau nggak pakai bank konvensional nggak terima gaji. Nah itu kaidahnya kaidah al-hajah. Nah yang kedua itu dana non halal itu ada orang nyetor dana bilang ini dana saya ini dari bunga bank yang saya peroleh dari tabungan saya, maka saya serahkan kepada entitas ya misalnya tadi BMT. Nah, mungkin yang dimaksud dengan Mas Aji itu yang kedua ini. Artinya dana itu adalah dana yang haram yang dibawa oleh orang itu, dana non halal atau dana haram yang orang itu diserahkan kepada BMT, ya, yang BMT tahu itu adalah dana non halal. Ya. Jadi non halalnya karena dari pihak yang menyerahkan itu, bukan dari operasional. Nah sebenarnya bisa jadi dana-dana yang diterima oleh entitas syariah itu juga seperti itu, hanya orangnya nggak nyebutkan gitu aja mungkin. Di sini saya kasihkan dana dari saya. Jadi itu ya dana yang berasal atau diperoleh secara non halal. Nah, posisi yang dijelaskan oleh Mas Haji tadi yang kedua seperti itu, artinya memang secara uang itu atau ya uang itu nggak ada yang halal dan haram, tapi cara memperolehnya ketika diberikan. Nah, disinilah kalau yang diperoleh tadi dari bunga, yaitu karena yang memang diperoleh sendiri oleh entitas syariah. Nah, di situ dilaporkan sebagai dana non halal dan digunakan untuk kebajikan. Ya tadi sudah disampaikan oleh Mas Haji urusan umat. Kalau menggunakan fikih-fikih konservatif, ya termasuk fatwa, itu ya misalnya diberikan kepada fakir miskin, ya diberikan kepada untuk yang misalnya kalau pembangunan sarana prasarana itu yang misalnya fasilitas umum yang digunakan untuk umat tidak dinikmati atau dimiliki oleh seorang. Nah, jadi bukan berarti terus oh ini haram dibuang di sungai gitu ya, dibuang di sampah kan. Uangnya kan nah ya. Jadi bagi yang bersangkutan sendiri intinya dana itu harus dikeluarkan, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh digunakan operasional ya, dalam hal ini entitas. Tapi harus disalurkan. Nah, disalurkan inilah tinggal menggunakan fikih yang mana. Tapi kalau digunakan untuk yang lebih berdaya, artinya
dijadikan halal dalam tanda petik, ya, nah, itu malah menimbulkan satu persepsi yang lain. Tapi tadi sudah saya jelaskan sumbernya dua itu. Sebaiknya kalau yang memang betul-betul itu seperti bunga bank dari dana yang ditabung, nah itu segera untuk ditabarukkan. Ya, terima kasih. Mungkin tambahan. Sekarang baik. Ini punya Mas Haji yang jawab semua. Luar biasa ini, Prof. Nizar. Uangnya tidak ini ya, apa namanya? Uangnya jangan dibuang. Jadi itu tadi Pak Jami'an Puba ya, jawaban dari Prof. Nizar maupun Pak Haji. Saya kira jawaban keduanya ini beliau ini tidak bertentangan, jadi terkait dengan uang halal yang nanti akan uang non halal yang nanti diinvestasikan. Ada satu lagi pertanyaan dari Pak Imam AF. Ini menanyakan terkait ini ya mungkin ya apa transaksi syariah ini kira-kira mana yang paling menguntungkan? Ini kayaknya Pak Imam mau investasi ini ya. Jadi mungkin ada transaksi syariah seperti mudharabah, musyarakah atau mungkin transaksi yang lain ya Pak Haji ya. Itu kira-kira apa mungkin kalau kita mau ini ya mau melaksanakan transaksi ini mana yang paling menguntungkan? Ini masih konvensional juga nih kayaknya menjadinya Pak ya. Gimana Pak Haji? Baik, saya mencoba menjawab. Saya izin Prof. Nizar dulu. Di dalam syariah, kalau kita lihat secara statistik penggunaan akad, itu memang murabahah itu menempati posisi pertama. Murabahah itu menempati posisi pertama. Tapi saya sudah membaca banyak tulisan, mulai Muhammad bin Abdullah, mulai banyak pakar begitu, itu mereka menawarkan untuk transaksi syariah yang menguntungkan itu musyarakah. Makanya musyarakah ini menjadi basis satu-satunya yang bisa, mohon maaf dalam tanda kutip, melawan bunga. Karena dia punya bagi hasil yang dianggap relevan. Nah, standar bagi hasil inilah yang belum banyak digagas oleh banyak para pakar, sehingga hal itu sedikit kurang lancar dalam penggunaan musyarakah. Tapi secara umum, syariah itu menawarkan keberkahan. Yang saya anggap keberkahan itu suatu keuntungan yang tidak ternilai. Begitu Pak. Syariah itu menawarkan keberkahan itu keuntungan yang tidak ternilai. Karena di situ ada wakaf, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada antarodin, ada saling ridho. Itu sangat-sangat menguntungkan dunia akhirat, itu sudah dijamin itu. Dunia akhirat, kalau kita ngomong, kalau kita berpikir ulang bahwa daripada umur panjang ya tapi tidak ada keberkahan, mending umur pendek tapi berkah. Saya bayangkan rezeki juga sama. Seandainya rezeki itu berkah, itu akan berkah dunia akhirat. Itu yang ditawarkan oleh syariah. Secara akad, banyak yang sudah beralih ke musyarakah. Salah satu contohnya itu sekarang KPR. KPR itu sudah mulai banyak. Dulu yang murabahah saklek, sekarang sudah beralih ke musyarakah. Musyarakah mutanakisah. Itu sudah mulai banyak, Pak. Mungkin itu bisa mulai pelan-pelan dilaksanakan atau mungkin dicoba begitu. Itu aja, Mbak. Bu. Ya, terima kasih Pak Haji. Semoga Pak Imam bisa paham ya Pak Imam ya terkait dengan penjelasan dari Pak Haji tadi. Kemudian ini ada lagi pertanyaan menarik gitu ya dari Pak Budi Purwantoro. Teknis penentuan besarnya bagi hasil ya dalam transaksi pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penentuan besarnya beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh nasabah setiap kali membayar angsuran.
Jadi dari Pak Purwantoro Jati, ini pertanyaan apa namanya untuk Pak Aji ataupun Prof. Nizar. Mungkin bisa dijawab dulu Pak Aji. Di room chat Pak Aji ya? Iya. Jadi Siapa, teknik Bu? dari Pak Budi Purwantoro. Oh, baik. Mohon maaf tadi. Pak Budi Purwantoro. Nggih. Bentar. Mohon izin, mohon penjelasan teknis penentuan besarnya bagi hasil dan transaksi pembayaran yang digunakan sebagai dasar penentuan besarnya beban pembiayaan yang harus ditanggung atau dibayar setiap kali membayar angsuran. Baik, Pak Budi Purwantoro, kalau kita melihat struktur penulisan atau mungkin bagi hasil begitu yang diterapkan, memang kita itu tidak memakai bunga. Kita ada nilai padanan bunga. Itu nanti biasanya dibahas khusus di bab bagi hasil ya. Mungkin kapan hari kita bisa bersama atau mungkin dengan para pakar yang lainnya. Itu ada nilai padanan bunga. Satu. Yang kedua juga ada bagi hasil itu atau mungkin pembiayaan yang lainnya itu ditentukan oleh setiap, kalau kita ngomong BMT ya, setiap BMT. Jadi kadang ada keunikan setiap BMT satu dengan BMT yang lainnya kadang-kadang berbeda. Yang satu misalnya 10%, yang satunya 11%. Nah itu kadang berbeda. Tapi itu tidak akan jauh dengan kenaikan ekonomi. Satu juga tidak akan jauh dengan harga pasar begitu. Itu yang diperhitungkan. Bisa dalam RAT itu mungkin tahun ini 11%, tahun depan bisa turun 10%. Atau mungkin beda lagi berikutnya 12%. Nah, hal ini tentu ada juga nilai padanan bunga. Tapi kalau di bank itu juga diukur dengan cara moneter gitu. Tapi kita secara membahas BMT ya, maka di BMT itu biasanya ditentukan oleh hasil yang sudah direview selama 1 tahun begitu. Begitu Pak Budi Purwantoro. Mungkin bisa ditambahkan juga oleh Prof. Nizar. Silakan. Karena ini nyebutnya jelas ya, jadi tanggung jawab moral ikutnya. Baik, di sini pengertian bagi hasil itu asosiasinya adalah nisbah. Nisbah itu perbandingan antara haknya debitur dengan haknya BMT. Nah, kalau akadnya musyarakah itu proporsi modal itu bisa dijadikan sebagai acuan yang pertama. Jadi misalnya kalau BMT itu membiayai usaha 10 juta ya, bersyirikah dengan anggota atau nasabah 7 juta ya, berarti kan total modal 17 juta. Ya. Maka nisbah ya 7 juta dibanding 17 dengan 10 dibanding 17 itu merupakan acuan yang pertama. Acuan yang pertama. Jadi ini hanya sifatnya rumus ya. Dan terus yang kedua, acuan kedua itu basis bagi hasilnya. Ya, kan ada laba kotor atau gross profit dan ada net profit, laba bersih. Nah, logikanya itu kalau laba kotor, ya, kalau laba kotor itu risiko beban atau biaya operasional, administrasi umum itu ditanggung sepenuhnya oleh debitur. Maka di sini proporsi nisbahnya debitur
itu harus lebih besar karena dia nanggung beban administrasi, sedangkan pihak BMT hanya menanggung biaya langsung, ya karena laba kotor itu kan penjualan dikurangi biaya langsung. Nah, beda kalau yang dibagi laba bersih, berarti beban langsung, beban administrasi, beban operasional itu ditanggung bersama. Nah, cenderung kalau net profit itu hampir seimbang, hampir seimbang. Tapi biasanya lembaga keuangan itu tetap porsinya lebih kecil karena dia mitra pasif. Nah, ini. Jadi sebagai mitra pasif itu meskipun imbang ya 45-55, ya bahkan 40-60. Nah, beda lagi kalau ada yang menggunakan revenue sharing. Revenue sharing ini secara kaidah boleh, tapi di standar akuntansi keuangan syariah tidak digunakan. Revenue sharing itu artinya bagi BMT cukup langsung bisa memperoleh bagi hasilnya ketika ada pendapatan dari nasabah. Nah, karena jelas-jelas tidak ada risiko yang ditanggung, baik itu biaya langsung, biaya operasional, maka porsinya harus kecil. Ya. Jadi nisbahnya, ya biasanya nggak sampai 10%. Karena kalau lebih dari 10%, kalau margin keuntungan yang diperoleh nasabah ngepres 15% itu merugikan. Karena nanti ya harus dikurangi beban beban langsung, beban operasional. Nah, itu bisa malah pihak nasabah merugi. Jadi itu terus besarnya berapa enggak ada kaidahnya. Nah, dari faktor-faktor itulah ya. Jadi kalau BMT langsung membagi 50-50, dasarnya apa? Dasarnya laba kotor. Itu enggak fair ya, enggak adil karena laba kotor itu adalah hanya dikurangi biaya langsung yang BMT-nya hanya. Terus saya nambah satu ini karena mau sholat duluan. Pertanyaan investasi emas. Dulu saya pernah ngisi tentang emas. Jadi kalau menurut hadis itu dikatakan bahwa jual beli emas secara cicilan itu dilarang, ya, atau jatuh pada hukum haram. Ya. Tapi kalau mempelajari fikih termasuk fatwa MUI, ya, jual beli emas itu secara cicilan ada yang dibolehkan. Nah, coba itu ditelusuri. Nah, kadang-kadang orang melihatnya begini, oh ini MUI membuat fatwa bertentangan dengan hadis. Nah, jadi kalau ditelusuri begitu, ya. Jadi ada suatu yang namanya sebab itu apa Mas Haji kalau dalam syariah itu ilat ya, ilat. Ya. Ilat yang mendasari tidak diperbolehkannya jual beli emas secara cicilan, ya. Dengan asumsi emasnya memang benar ada, bukan sertifikasi emas saja ya. Ya, bank-bank syariah maupun pegadaian syariah itu menyediakan emas dan betul bisa dilihat oleh dua pihak. Ya, bedanya hanya cicilan dan tunai. Nah, kembali lagi, ya, jual beli emas tidak boleh secara cicilan. Itu apabila pada saat itu emas menjadi bahan atau mata uang yang berlaku. Ya. Pada masa dulu mata uang itu kan dinar dan dirham yang langsung menjadi alat tukar. Ya. Menjadi alat tukar. Ada juga yang emas itu menjadi bahan dari mata uang atau jaminan dari mata uang. Nah, artinya berarti di situ kalau menjual beli cicilan sama dengan atau identik dengan jual beli emasnya itu adalah mata uang. Tapi ketika di suatu zaman atau masa emas tidak menjadi mata uang, emas hanya menjadi perhiasan dan investasi. Ya, seperti sekarang ini kan emas walaupun ada sebagian pihak yang sudah menggunakan emas sebagai mata uang dalam bentuk dinar dirham dan dicetak resmi itu ya termasuk Antam. Tapi kan regulator belum mengesahkan dinar dirham yang dicetak oleh perusahaan dalam ini termasuk BUMN PT Antam menjadi mata uang yang sah. Nah, maka pada
kedudukan seperti itu ya namanya ilat ini. Emas menjadi investasi. Ini dari fatwa yang saya baca dan ya. Emas sebagai investasi atau perhiasan, maka ia menjadi komoditas. Dan kalau jual belinya secara cicilan diperbolehkan. Ya, jadi ada diperbolehkan, ada yang dilarang. Nah, yang penting di situnya. Yang penting di situ. Jadi kalau orang itu kan baru-baru ini ada ya suatu peristiwa seorang yang menggagas dan memelopori transaksi dinar emas ditangkap tapi akhirnya dibebaskan murni oleh pengadilan. Ya, beliaunya itu sudah 10 tahun lebih membuat komunitas yang melakukan transaksi jual beli menggunakan mata uang emas dinar, ya termasuk dirham dan koin. Nah, kalau memang menggunakannya seperti itu, maka dia tidak boleh menjadikan jual beli emas itu secara cicilan. Tapi kalau orang menjadikan emas itu sebagai perhiasan atau sebagai investasi, misalnya batangan yang sekarang kita beli di mana? Di bank syariah atau di Pegadaian atau di online kan banyak sekarang. Emas 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram. Ya, secara cicilan itu menurut fatwa dibolehkan. Nah, ini yang saya jawab. Yang lainnya Mas Haji. Baik, terima kasih Prof. Nizar. Masih ada satu lagi ya pertanyaan karena kita juga sudah terbatas. Ada pertanyaan dari Pak Hamdan Ismail. Bagaimana hukumnya manajemen fee atas proyek, padahal proyek tersebut murni kita yang mengerjakan dan tidak ada campur tangan manajemen. Lalu bagaimana cara mencatatkan instansinya? Baik, Mbak, mohon izin, Prof. Jadi untuk manajemen fee proyek itu kalau beberapa lembaga kalau itu yang memang secara legal sudah dibuat itu bisa dicatatkan sebagai ujroh ya kalau dalam syariah dicatatkan sebagai ujroh atau mungkin administrasi juga bisa, yaitu tentunya ketika sebelum perjanjian proyek itu dibuat tentu kan ada, kalau di syariah itu ada akadnya dulu, tapi ada akadnya dulu. Jika tidak setuju maka tidak bisa dilanjutkan. Tapi kemudian kok dimunculkan, ya tentu kadang kita sulit menghindari masalah administrasi ya, Pak ya, sulit menghindari. Itu yang menjadi keluhan dari banyak orang mungkin ya. Itu aja Bu. Jadi kalau di dalam syariah memang biasanya diakadkan di awal. Tapi kalau non syariah, nah ini yang sebenarnya bukan wilayah kami. Wilayah kami begitu ya. Baik, terima kasih. Ya, soal emas ya sama jawaban saya dengan Prof. Nizar. Dulu emas itu dinar dirham sebagai mata uang, sekarang kan sudah tidak. Dulu sebagai ibaratnya uang sebagai komoditas, uang dengan uang. Dulu pakai emas, sekarang enggak. Yaitu karena perbedaan zaman. Itu aja Bu, saya rasa cukup. Baik, terima kasih banyak Pak Haji dan Prof. Nizar atas sharing ilmunya di majelis ilmu kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta yang sudah berpartisipasi memberikan sharing untuk pertanyaan gitu ya. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada segenap panitia dari tim DAI wilayah Jawa Timur juga Komisariat Madura. Saya akhiri pertemuan kita. Saya tidak menyimpulkan karena waktunya sudah sangat terbatas. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator mohon maaf sekali lagi jika ada penyampaian kata dan sebagainya, ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Mas Imam, MC. Monggo Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rofa atas ya waktunya, kemudian
telah memandu acara hari ini dengan baik dan lancar. Baik, akhirnya kita sudah sampai di ujung acara. Alhamdulillah hari ini kegiatan lancar. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat serta diberikan kemudahan untuk menerapkannya. Ya, karena Pak Haji, jujur saya itu masih belum paham juga nih syariah ini. Apalagi implementasi di kehidupan nyata ya. Semoga Allah mudahkan nih kegiatan hari ini, mudahkan kepada saya dan Bapak Ibu untuk menerapkan di kehidupan yang nyata. Amin ya robbal alamin. Saya juga mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya dalam kegiatan ini kepada Pak Haji, kepada Prof. Nizar, kepada Bu Musyarofa, kepada Bapak Ibu peserta PPL online. Apabila dalam penyampaian kata terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.